أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wal maqalah ar-rabi'ah wal 'ishrun, maqalah yang ke-24. Ani Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kharaja keluar siapa man min dzulil maksiati daripada kehinaannya maksiat, ila izzi taati kepada kemuliaannya taat kepada Allah. Wa hadza, dan utawi ini maqalah Rasul dari ngendikan Nabi ini, min idhafati sifat lil mausuf, daripada mensandarkan sifat lil mausuf, mengidhofahkan sifat pada mausuf atau yang disifati. Ai maksudnya, man barang siapa taraka meninggalkan siapa man al maksiata kepada kemaksiatan, allati yang tasiru menjadikan apa latihu kepada man, zalilan kepada kehinaan. Jadi barang siapa orang meninggalkan maksiat yang dengan maksiat itu bisa menyebabkan orang menjadi hina di dunia, hina di akhirat. Orang melakukan maksiat itu menjadi orang hina, betul apa betul? Orang maksiat itu jadi hina. Kalau umpamanya ndak kehinaannya, kalau umpamanya secara hukum negara, hukum positif, orang suka melakukan pelanggaran kepada hukum positif, dia bisa dijadikan orang yang hina, bisa dipenjara. Orang dipenjara itu enak apa, mulia atau hina? Menjadi orang-orang yang hina kalau atas pelanggarannya. Kalau atas pelanggaran itu ya. Wa amila dan beramal siapa man atau ata kepada ketaatan, allati yang tasiru menjadikan apa latihu kepada man, azizan pada kemuliaan. A'ta maka akan memberikan hu kepada man siapa Allah Ta'ala malur Allah salah sifatin pada beberapa sifat mahmudatin yang terpuji. Jadi kalau orang bisa mau berupaya meninggalkan kemaksiatan menuju kepada amal taat kepada Allah, maka orang itu akan diberikan anugerah oleh Allah 3 hal. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Aghna maka akan memberikan kaya hu kepada man siapa Allah Ta'ala malur Allah min ghairi malin, dari tanpa harta. Jadi kalau orang ahli taat kepada Allah itu hakikatnya ia kaya ya, walaupun dirinya uangnya sedikit, uangnya finansial sedikit. Yunfiku yang meninfakkan siapa manhu kepada mal, bal bisu yunfiku yang menginfakkan siapa manhu kepada mal, bal bisukuni qalbih, sebaliknya dengan damainya hati. Ini kalau orang ya, kalau orang mau kaya, orangnya kaya itu kan inginnya mau senang-senang, ya apa tidak? Ingin happy, ingin tenang-tenang, ingin sholat. Tapi kalau orang ini taat kepada Allah, dia itu damai, hatinya tenang, hatinya tenang. Itulah puncak daripada tujuan orang-orang yang berupaya itu. Puncak segala macam orang berupaya segala macam itu adalah karena ingin mendapatkan kedamaian, ketenangan. Tapi kalau masalah dunia, dia akan memburu dunia terus. Pokoknya urusan dunia itu tidak ada puas-puasnya. Maka oleh karena itu kita ini sebagai seorang hamba, seorang mukmin itu ada 2 hal. Jadi ada kebahagiaan secara rohaniah, hati, ada kebahagiaan lahiriah. Kalau lahirnya sebentar, sekejap, orang berubah-ubah terus. Tapi kalau kebahagiaan batin itu yang paling utama. Maka oleh karena itu ada orang yang ingin hidup sangat sederhana, ingin karena ingin mencapai kedamaian hatinya. Jadi tidak bisa diukur kebahagiaan hati kita itu, kedamaian hati kita itu dengan kaya raya, dengan sudah bisa ya. Orang kaya raya tapi hatinya masih ambisius.
ingin mendapatkan apa-apa terus. Tapi ada orang yang damai, tenang hatinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada harapan yang lebih besar, yaitu dia ingin kaya nanti di akhirat, ya. Ingin kaya di akhirat. Wa ayyada, dan menguatkan yang kedua. Kalau orang taat kepada Allah, wa ayyada, dan menguatkan siapa Allah. Qawa artinya memberikan kekuatan. Siapa Allahu kepada man. Wa ayyada, dan menguatkan siapa Allahu kepada man. Qawa artinya menguatkan siapa Allahu kepada man min ghairi jundin, dari tanpa tentara. Jadi dirinya itu diberi kuat karena taat kepada Allah tanpa tentara. Asyakira artinya beberapa tentara. Yu'inuna, yang menolong siapa asakirhu kepada man. Bal biquwwatillah, sebaliknya dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kau bawa kitab jangan sembarangan begitu. Bal biquwwatillah, sebaliknya dengan kekuatan daripada Allah. Dirinya diberikan kuat daripada Allah. Wa azza, dan memenangkan siapa Allahu kepada man. Wa azza, dan memuliakan siapa, memenangkan siapa Allahu kepada man. Ghalaba artinya memenangkan siapa Allahu kepada man ala aduwih, atas musuh-musuhnya man. Min ghairi asyiratin, dari tanpa gerombolan, artinya harus orang banyak. Jamaatin artinya dengan jamaah. Yu'asyiruna, yang menolong, yang menemani siapa mereka kepada man. Bal, sebaliknya binasrillahi, tetapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha luhur Allah. Wal maqalah al-khamis al-isrun, maqalah yang ke-25. Rawa meriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat ta'zim, wassalam, dan semoga keselamatan. Kharaja, keluar siapa Nabi. Kharaja, keluar siapa Nabi, dzata yaumin, di dalam satu hari, ala ashabihi, atas sahabat-sahabatnya Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, kaifa asbahtum, bagaimana pagi-pagi kalian semuanya, bagaimana kabar pagi kalian semuanya, bagaimana pagi-pagi kalian semuanya. Kaifa, bagaimana, asbahtum, pagi-pagi, bagaimana kabar pagi kamu ini sekarang ini, ya. Kaifa asbahtum, bagaimana pagi-pagi kamu sekarang ini. Aidakhaltum, artinya masuk kalian semuanya, fi waqti shabah, di dalam waktu subuh. Kamu mengartikan, kau cuma diam saja, malah tidur ngaji. Fi waqti shabah, di dalam waktu subuh. Faqalu, maka berkata siapa para sahabat. Faqalu, maka berkata siapa sahabat, asbahna, pagi-pagi siapa kami. Aisirna, jadi siapa kami. Aisirna, jadi siapa kami, fis shabah, di dalam waktu shabah, mukminina, itu orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, Jalla Maha Agung wa Ala, dan Maha Mulia. Jalla Maha Agung wa Ala, dan Maha Mulia siapa Allah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanikum, wa ma, dan apa alamatu imanikum, utawi alamat iman kalian semuanya. Orang jangan ngaku-ngaku iman saja. Ini tapi harus ada alamat, harus ada harus ada tanda-tandanya. Kau iman sama Allah, ya, apa tandanya? Iman kok nggak ada tandanya, nggak bisa. Wong orang manusia di dunia ini, makhluk ini, semua harus ada tandanya. Kamu jenis apa? Laki-laki, perempuan? Ada tandanya tidak? Ini kucing atau sapi? Ada tandanya tidak? Oh, ini sapi. Tandanya? Oh, ada. Semuanya harus. Kamu iman sama Allah, iman. Ada tandanya tidak? Nah, ini tandanya. Qalu berkata siapa para sahabat, nasbiru alal bala. Nasbiru, sabar siapa kami, alal bala, atas balaknya Allah. Kami sabar kalau memang diberikan balak dari Allah. Al-imtihan artinya adalah ujian minallahi, daripada Allah Ta'ala, malun Allah. Kami sabar kalau diberi cobaan oleh Allah, sabar. Yang kedua, tandanya iman. Tandanya iman itu sabar menghadapi balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wa nashkuru dan syukur siapa kami ala rakha atas apa itu di atas apa itu keluasan rezeki daripada Allah. Kalau kami diberi rezeki oleh Allah kami bersyukur. Tapi kalau diberi bala kami juga sabar. Kalau diberi rezeki anugerah kebaikan dari Allah kami bersyukur. Al-itisa artinya adalah keluasan fil ma'isah di dalam kehidupan. Artinya fil ma'isah di dalam kehidupan. Wa nardo dan ridho siapa kami bil qada dengan kepastian daripada Allah. Wa nardo dan ridho siapa kami bil qada dengan kepastian daripada Allah. Ay al hukmu al ilahiyyu fi a'yanil mawjudat. Artinya adalah apa hukum ketuhanan fi a'yanil mawjud di dalam benda-benda apa itu perkara-perkara yang wujud. Di dalam benda-benda perkara yang wujud. Alama atas perkara ya utawi ma, alama atas utawi ma, alama atas perkara ya utawi al a'yanil mawjudat alaihi atas ma. Minal ahwal dari beberapa keadaan fil azal di dalam masa azali ilal abad sampai selama-lamanya. Faqala maka bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi assalatu wassalam semoga rahmat ta'zim wassalam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah wa rabbul ka'bah. Kata Rasulullah karena dia sudah kamu gimana pagi-pagi kamu sekarang ini kami beriman kepada Allah. Apa alamatnya? Alamatnya orang beriman pertama kami sabar daripada bala. Kami syukur kalau dianugerahkan rezeki-rezeki daripada Allah. Terus kami ridho terhadap qadarnya Allah, kepastian-kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam antumul mu'minuna haqqan. Kamu adalah orang-orang yang beriman secara betul. Antum utawi kamu semuanya itu al mu'minuna itu orang-orang yang beriman haqqan kelawan dengan hak. Ai imanan artinya adalah iman mutabikon yang mencocoki lil waqi' pada kenyataan. Kamu adalah orang-orang yang beriman yang mencocoki dengan kenyataan ya, sesuai. Wa rabbil ka'bah demi Tuhannya Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah. Kamu beriman secara hak demi Tuhannya Ka'bah. Ai al wawu ta'i wawu lil qasam itu untuk sumpah. Wawunya itu untuk sumpah. Qala berkata siapa ba'dul arifin sebagian orang-orang ahli ma'rifat as-sabru utawi sabar salasu maqamatin itu tiga beberapa kedudukan. Sabar itu ada tiga kedudukan. Yang pertama tarkus saqwa wa ya darajatut tabi'in. Tarkus saqwa itu meninggalkan mengadu wa ya tarkus saqwa itu darajatut tabi'in. Itu derajatnya para tabi'in, sahabat dan tabi'in. Jadi orang kalau sabar, paham ya? Sabar itu ada tiga kedudukan. Pertama, orang sabar itu kalau punya masalah-masalah, ujian-ujian, tidak gampang dirinya mengadu. Enggak, kalau sekarang itu kan enggak. Sekarang ini banyak yang mulut ember. Ada enggak mulut ember itu? Apa saja diceritakan. Ada apa tidak? Itu namanya mulut ember. Lagi wak bisul saja kena penyakit bisul, bikin status, bikin kasih tahu seluruh orang di alam dunia, aku ini sakit, aku segala macam. Yang suka merengek-rengek, suka mengadu-ngadu terhadap masalah-masalah sedikit yang dialami, itu adalah mulut-mulut ember. Nah, mulut ember itu tidak bisa bedakan, pokoknya asal perkara masuk semuanya mau. Itu namanya ember. Artinya itu kamu itu tidak sabar. Orang sabar itu tidak gampang mengadu, tidak gampang mengeluh sama orang. Mengeluhlah kalau kamu sama Allah. Kalau kamu mengeluh sama Allah, ya Allah, anugerahkan sabar pada diriku. Ya Allah, anugerahkan ini aku sakit ya Allah, sakitku ini anugerahkan kesehatan ke semua. Tidak usah kamu ngadu-ngadu. Kau sakit sedikit orang sak kampung semua kau kasih tahu.
sehingga ribut semua kanan kiri. Ya, ribut kanan kiri ini adalah mentalnya para pecundang. Mentalnya pecundang. Santri juga begitu. Kalau ada masalah selesaikan. Baik-baik, jalan yang baik. Jangan masalah sedih di sini, laporan ke sana kemari seluruh masyarakat dunia kau kasih tahu. Paham apa paham? Ini latihan sahabat. Jangan suka mengadu. Itulah. Selesaikan dengan jalan yang baik. Waridha dan ridha bil maqdur, dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua adalah ridha dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Wa ya utawi ar-ridha bil maqdur darajatuz zahidin. Itu derajatnya orang-orang yang ahli zuhud. Jadi ridho. Jadi kalau kamu terjadi sesuatu kepada diri kita ini, kita ridho, ini takdir daripada Allah. Ridho. Ini derajat yang kedua. Wal mahabbah lil ibtila. Yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah mencintai dengan ujian daripada Allah. Wa ya utawi ibtila ini darajatus siddiqin. Mahabbah lil ibtila itu derajatnya orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang betul. Ini tingkatan yang ketiga, itu tingkatan istimewa. Karena apa? Segala macam ujian kepada kita itu sesungguhnya adalah Allah ingin mengangkat derajat kita. Paham? Ujian yang diberikan kepada kita itu adalah hakikatnya kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau kamu umpamanya jalan terkena duri, kaki kamu terkena duri. Sakit apa tidak? Itu adalah cara Allah kalau kamu sabar, dosa-dosa kamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu diberi ujian, itu hakikatnya adalah Allah sayang kepada kita. Kamu mau diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau kamu punya sakit itu ujian daripada Allah. Kalau kamu sabar mencintai sakit kamu, ya Allah, terima kasih Allah, aku diberi. Makanya saya diberi ujian dengan sakit ini. Anugerahkan sabar padaku ya Allah. Anugerahkan aku bisa mencintai daripada ujian ini ya Allah. Ujian datang dari Allah. Ujian datang daripada Allah. Kamu sedang disapa oleh Allah. Jadi kalau kamu lagi diberikan ujian, kamu sedang disapa oleh Allah. Kamu mau diangkat derajatnya oleh Allah. Yang penting kamu sabar. Sabarnya yang paling istimewa, kamu mencintai daripada ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya. Susah pada yang tingkat seperti ini, ya. Tingkatan yang ketiga itu adalah mencintai ujian daripada Allah. Sebab kalau kamu diuji, kamu mencintai sama Allah. Oh, aku ya Allah, aku sedang disapa oleh Allah. Aku sedang diuji oleh Allah. Aku sedang mau diangkat derajatnya oleh Allah. Aku sedang mau dihapuskan dosa-dosa saya oleh Allah. Sebab ini ujian. Itu yang harus kamu pahami. Jadi jangan kamu tuh kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kamu seolah-olah menyalahkan kanan kiri. Tidak, menyalahkan yang harus kalau terjadi itu adalah ujian, cobaan, ujian daripada Allah. Sama dengan kalau kamu sekolah. Kalau kamu sekolah, kamu ingin naik kelas, ingin naik kelas tidak? Ingin naik kelas apa tidak? Orang ingin naik kelas itu harus melalui ujian dulu apa tidak? Harus melalui ujian dulu apa tidak? Jadi kalau kamu menyadari ujian itu, yang memberikan ujian, materi ujian itu guru-guru kamu harus menghormati dan menyenanginya. Sebab dengan ujian itu kalau kamu lolos, kamu bisa naik peringkat. Tapi kalau kamu, Pak Guru, saya tidak mau ikut ujian, saya keluar aja. Ya keluar saja, tapi kamu tidak akan pernah naik paham apa paham? Sama dengan itu, hidup di dunia ini ujian itu adalah bagian daripada kecintaan Allah pada kita, ya, bagian cinta Allah. Tapi kalau memang dia pendosa, ya barangkali itu betul-betul peringatan dari Allah. Ada sapaan dari Allah, ya. Kamu sedang disayang oleh Allah atau sedang dimurka oleh Allah gara-gara kemaksiatan kita, ya.
Paham? Wa fil hadis, maka itu tetap di dalam hadis. U'budillah ala ridha, fa illam tasir fa fis sabri ala ma taqru khairun katsir. Dalam hadis Nabi, u'budillah, ibadahlah kamu kepada Allah. U'bud, beribadahlah siapa kamu Allah kepada Allah, ala ridha, atas ridha. Kamu kalau ibadah kepada Allah ridha, rela, senang. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu siapa kamu, fafis sobri, maka di dalam sabar, ala, atas perkara takroh, yang tidak suka siapa kamu. Khairun, itu kebagusan, kasirun, yang banyak. Maka kalau kamu tidak mampu ridho atas ujian-ujian apa itu, kalau kamu ibadah kepada Allah itu harus ridho. Subuh ridho, melakukan perintah-perintah Allah ridho, senang. Kamu menjalankan bahagia, senang. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk senang, sabar. Sabar atas perkara-perkara yang bertentangan dengan nafsu kamu. Kamu itu kalau sholat subuh itu bertentangan dengan nafsu kamu apa enggak? Mestinya kamu ingin tidur terus, tapi kamu harus sabar melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sabar seperti itu, khairun katsir, kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Semoga bermanfaat dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.